Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai capres Bapak Anies nih ya. Bapak Anies yang terhormat katanya pendukungnya itu diserang pemeriksaan pajak. Nah, gue itu jarang banget ngomongin politik ya, mungkin hampir nggak pernah. Tapi kali ini karena menyinggung pajak, nah mari kita bahas teman-teman ya. By the way, disclaimer dahulu teman-teman ya, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Dan jika ada informasi yang salah di video ini, langsung disampaikan di bagian komentar aja ya teman-teman ya. Jangan disomasi ya. Dan gue disclaimer lagi kepada semua pendengar video ini, siapapun lu, terutama orang-orang politik ya, bahwa gue tidak bermaksud untuk menyerang Anda secara pribadi atau siapapun. Kalau ada yang merasa salah di video ini, atau tersinggung atau apa ya, silakan hubungi gue secara pribadi. Lu boleh juga sampaikan di kolom komentar, dan kita klarifikasi bersama teman-teman ya. Jangan disomasi ya teman-teman secara hukum ya, karena gue bukan musuh lu gitu ya. Gue dan lu sama-sama ingin negara ini maju lebih baik. Oke? Nah, ini awalnya awal dari ada berita di DTC ya, berita di DTC bahwa DJP bilang tidak ada alasan subjektif dalam pemeriksaan WP gitu. Gue bingung baca berita ini apaan gitu ya. Kok tumben-tumbennya DJP bikin press release seperti ini, kok kayaknya ada yang salah gitu atau apa gitu. Kenapa DJP sampai perlu membuat klarifikasi mengenai pemeriksaan pajak itu tidak subjektif gitu. Ternyata gara-gara ini baru gue dengar pagi ini mengenai beritanya gitu ya teman-teman. Sekarang kita share screen dulu teman-teman, kita biar tahu apa sih beritanya teman-teman ya. Ini dia beritanya ya. Ini berita dari DDTC ya. DDTC adalah portal berita yang paling terpercaya ya. DJP sebut pemeriksaan pajak tidak didasarkan pada alasan subjektif. Nah, ini katanya DDTC nih. Katanya DJP ya. DJP memberi pernyataan resmi terkait dengan pemeriksaan pajak ya. Pernyataan resmi tersebut disampaikan melalui siaran pers teman-teman ya, SP31 2023 pada Selasa tanggal 19. DJP menegaskan selalu bersikap profesional serta menjunjung tinggi integritas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, edukasi, pengawasan dan pemeriksaan ya. Pemeriksaan yang dilakukan tidak didasarkan pada alasan subjektif tertentu nih katanya DJP ya, sudah clear teman-teman ya. Pemeriksaan sambung DJP dilakukan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian restitusi, itu pasti saya betul ya. Pemeriksaan juga dilakukan untuk menguji kepatuhan WP dengan analisis resiko berdasarkan data pihak ketiga yang diterima oleh DJP ya, Compliance Risk Management atau CRM. Jadi sudah oke teman-teman ya, memang ada analisisnya. Seperti diketahui, CRM adalah suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan WP secara menyeluruh. Nah, proses ini meliputi identifikasi, pemerataan, pemodelan, dan mitigasi risiko. Pengelolaan risiko kepatuhan itu dilakukan dengan membuat pilihan perlakuan atau treatment yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan secara efektif sekaligus mencegah ketidakpatuhan berdasarkan perilaku WP dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Jadi sebenarnya suka-suka DJP ya, dia mau periksa kita mau ngapain suka-suka dia ya. Sebelum dilakukan pemeriksaan, DJP menyampaikan himbauan untuk memberikan kesempatan agar WP melakukan pembetulan SPT. Biasanya sih dalam SP2DK, teman-teman ya, dan menyatakan kekurangan pajaknya ke kas negara. Ini ada himbauan ya. Mengutip informasi dari laman DJP, pemeriksaan adalah kerangka kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Oke, oke ya. Tujuan pemeriksaan itu secara umum bagi atas dua. Pertama, pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan. Yang kedua adalah pemeriksaan untuk tujuan lain. Oke, teman-teman, itu beritanya ya. Gue bingung kok ada berita seperti ini. Kenapa sih DJP sampai bikin siaran pers seperti itu? Awalnya gue nggak perhatiin gitu. Ya, gue cuma baca doang gitu. Tapi nggak ada. Gue bingung ini kenapa gitu kan. Nah, ternyata baru pagi ini ada berita. Gue nonton di YouTube gitu, teman-teman ya. Nonton di YouTube. Judulnya ini dari CNN ya, teman-teman ya. Judul ini dari CNN Indonesia ya di YouTube. Jubir Anies, ini judulnya ya, Jubir Anies ketahuan mengancam siapapun pendukung Anies Baswedan. Sorry. Jubir Anies mengatakan ketakutan mengancam siapapun pendukung Anies Baswedan, kanal pemilu terpercaya. Ini katanya si berita ini ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, gua akan mengomentari spesial mengenai video ini teman-teman ya. Satu persatu akan gua komentari, kita akan dengarkan dengan detail. Jadi kita sebagai warga negara teman-teman ya, usahakanlah selalu membaca dan melihat dengan detail, memverifikasi, jangan cuma lihat judul doang yang clickbait teman-teman ya, tapi kita betul-betul analisa, kita baca dan kita dengarkan apa sih isi beritanya gitu teman-teman ya. Dan gua akan komentari teman-teman satu persatu kalimatnya karena menarik sekali teman-teman. Ini 15 menit ya. 15 menit tuh semuanya daging semua. Isinya itu betul-betul isi yang pantas untuk kita bicarakan gitu teman-teman ya. Bukan sembarangan orang ngomong. Ini betul-betul betul-betul berita yang yang penuh dengan kalimat yang tepat gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan
bahas mengenai apa tuduhannya. Oke, apa tuduhannya? Apa yang dipermasalahkan ya? Mari kita dengarkan berita di CNN YouTube ya, teman-teman. Ini CNN YouTube, teman-teman ya. Gua konfirmasi lagi bahwa ini gua hanya mengutip saja dan gua sampaikan pendapat pribadi gua ya. Oke. Kita dengarkan teman-teman ya. Ini beritanya nanti akan gua sampaikan kepada teman-teman videonya dan linknya di deskripsi teman-teman ya. Kita dengarkan. Pernyataan Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal adanya tekanan melalui pemeriksaan pajak kepada para pengusaha yang mendukungnya kini terus bergulir. Meski Anies enggan menjawab secara jelas apakah pemeriksaan tersebut sebagai upaya penjagalan melalui instrumen negara, namun kini Kementerian Keuangan langsung membantahnya. Jadi siapa sebenarnya yang dimaksud? Dan untuk menjawabnya... Jadi ini dibantah oleh Kementerian Keuangan, teman-teman ya. Dibantah oleh Kementerian Keuangan melalui siaran pers. Sepertinya itu yang gue tangkap nih. Ini gue nggak tahu persis apakah ini nyambung apa nggak nyambung ya. Tetapi sepertinya emang itu deh. Arahnya siaran pers itu adalah untuk menanggulangi berita mengenai ini gitu ya. Sudah bersama kami, pertama juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra, yang bergabung dari luar studio. Selamat malam, Bang Surya. Selamat malam, Mas Bram. Baik, yang kedua adalah Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Oke, saya langsung ke Bang Surya terlebih dahulu. Jadi ini maksudnya clear begitu ya, ada instrumen negara yang digunakan untuk mengintimidasi koalisi Anda, capres Anda begitu, Bang? Paling tidak yang disampaikan Pak Anies demikian ya, dan rasanya nggak mungkin ya beliau tuh berbohong buat apa, bohong-bohong soal. Nah, di sini gue langsung potong teman-teman ya. Jadi ada tuduhan nih, seperti yang gue tangkap teman-teman ya, ada tuduhan dari pihak Pak Anies bahwa ada instrumen negara yang digunakan untuk mengintimidasi koalisinya atau capresnya atau kelompoknya dia gitu ya. Dan dia ngomong bahwa nggak mungkin lah Anies berbohong ya. Dalam hati gue, what gitu ya. What? Politikus dibilang nggak mungkin berbohong itu rasanya menurut gue tidak masuk akal teman-teman ya. Ini argumen yang tidak perlu disampaikan teman-teman ya. Bohong atau tidak itu biarlah diri dia sendiri yang menilai, biarlah rakyat yang menilai ya. Kita tahu bahwa politikus itu tidak selamanya jujur ya teman-teman ya. Terlalu prematur kalau lu bilang bahwa Anies tuh bilang tidak akan berbohong, itu prematur sekali ya. Tanpa lu kasih lihat bukti-buktinya ya teman-teman ya. Siapapun bisa khilaf teman-teman ya, bisa salah, bisa berbohong ya, termasuk Pak Anies ya. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi justru karena keyakinan si Bapak ini bahwa si Pak Anies nggak bisa bohong, makanya dia menyerap itu mentah-mentah. Itu dia menyerap data itu mentah-mentah, mendukung narasi itu dengan mentah-mentah tanpa mempertanyakan bukti-bukti yang lebih jauh gitu loh. Jadi menurut gua janganlah kita berpersepsi bahwa capres yang kita dukung itu tidak akan berbohong. Itu totally wrong ya teman-teman ya. Karena politikus seringkali tidak kelihatan tidak jujur gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Beginian. Dan yang penting juga dipahami, ini bukan bantuan langsung kepada Anies Baswedan, tapi kepada relawan dan simpul-simpulnya. Bantuannya juga bervariasi, menyediakan hotel, memberikan donasi untuk makan, dan seterusnya begitu. Jadi bukan yang besar-besar. Dan memang ada beberapa informasi setelah ada inisiatif seperti itu, mereka ini tiba-tiba jadi diperiksa oleh pajak dan seterusnya. Dan cukup cepat ya, cukup dekat dari kejadian dari event itu, diikuti dengan pemeriksaan pajak, dan tidak cuma satu tapi seluruh perusahaan yang dia punya. Jadi memang Jadi mohon maaf ya, Bapak ini membangun sebuah narasi, dia membangun sebuah narasi bahwa gara-gara orang ini, teman-teman ini mendukung Anies, kemudian dia diperiksa dalam waktu yang dekat, kemudian diperiksa, dan yang diperiksa itu nggak cuma satu, tapi seluruh bisnisnya diperiksa. Jadi dia berusaha mengaitkan antara dukungan orang ini kepada Anies dengan terjadinya pemeriksaan. Ya, ini adalah narasi yang berusaha dibangun teman-teman ya, sebuah persepsi yang berusaha dibangun oleh orang ini teman-teman ya. Dan kita dengarkan lagi ya. Ada beberapa kejanggalan tapaknya yang ditemukan oleh Pak Anies. Bang Surya, Anda mengatakan ada informasi langsung diperiksa pajak. Ini artinya Anda sebagai tim atau jubir dari Anies Baswedan ini mengetahui langsung atau kemudian hanya mendengar informasi-informasi saja begitu dari tim yang ada di lapangan? Nah, teman-teman, ini orang CNN bagus teman-teman ya. Ini seorang wartawan luar biasa sekali. Dia langsung bertanya gitu. Dia punya insting. Dia bertanya,
lu ini ngomong begitu dengar secara langsung atau lu hanya mendengar informasi-informasi saja? Karena dia mulai curiga nih, dia mulai curiga orang ini jangan-jangan nggak betul datanya gitu ya. Ditanya langsung sebagai seorang wartawan, dia punya insting yang sangat bagus. Dia tanya langsung, lu dengar langsung nggak informasi ini gitu ya? Nah, ini bagus klarifikasi teman-teman ya. Dan kita sebagai warga negara mesti kritis untuk bertanya seperti ini. Dan ini jawabannya. Yang ada yang saya dengar langsung, ada yang kita dengar dari tim lapangan juga, ada yang menunjukkan bahkan ya panggilan pajaknya begitu, dan detil-detilnya Pak Anies yang tahu. Tetapi memang intinya itu Pak Anies ingin mengatakan bahwa aparat negara tidak boleh begitu, tidak boleh digunakan oleh kepentingan politik tertentu. Pajak kita dukung, pajak kita butuhkan, tetapi tidak boleh menjadi alat untuk intimidasi pada aspirasi gitu. Dan terus saya tanya misalnya satu teman itu, terus gimana Pak? Ya nggak masalah, saya kan beres laporan pajaknya. Jadi memang butuh keberanian double ya kalau mau dukungan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini, karena tampaknya memang ada situasi seperti itu. Walaupun memang belum masif banget, tapi kita cukup prihatin ya dengan peristiwa-peristiwa ini. Oke, jadi teman-teman, kembali lagi dia membangun narasi teman-teman ya. Jadi beliau ini seorang politikus ya, gua rasa ya. Dia membangun narasi dalam susunan-susunan kata, narasi gitu loh, bahwa terjadi sesuatu bahwa aparat negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Berarti kan dia menuduh bahwa aparat negara sedang digunakan untuk kepentingan politik, ya. Kembali lagi ini narasi lagi dan narasi lagi dan narasi lagi ya. Jadi permainan persepsi di sini teman-teman ya. Dia belum ngomongin bukti sama sekali ya teman-teman ya. Dari tadi awal sampai sekarang belum ada bukti yang dibicarakan teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Bang Surya, berarti maksud Anda, walaupun kemudian hari ini sudah ada cawapresnya yaitu Muhaimin Iskandar yang juga berasal dari pendukung pemerintah hari ini yaitu PKB, bahkan Nasdem ada di belakang capres Anda, artinya capres-cawapres Anda berseberangan begitu dengan pemerintah dan akhirnya menjadi sasaran intimidasi? Barangkali mungkin tidak langsung diperintahkan oleh pemerintah yang otoritas ya, tapi ada semacam kegenitan atau ingin menunjukkan usaha gitu di masing-masing daerah dan ingin menunjukkan bahwa mereka itu bekerja loh untuk membantu. Jadi ada semacam suasana yang sedemikian membuat teman-teman di beberapa instansi itu seperti reaktif ya terhadap inisiatif-inisiatif dari masyarakat seperti ini, khususnya memang. Oke, jadi tadi dia menggunakan kata barangkali ya. Jadi kata barangkali ini menunjukkan bahwa dia nggak tahu sebenarnya. Dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya menduga-duga, hanya menuduh, dan kembali lagi ini permainan persepsi. Oke, jadi yang gue tangkap dia ini menuduh, atau kata lebih tepatnya adalah menduga gitu teman-teman ya, bukan menuduh ya. Menduga bahwa instansi pemerintah ini pengen cari muka sama pemerintah pusat. Ini yang gue tangkap ya. Gue sebagai warga negara biasa menilai kalimat-kalimat itu seperti itu gitu loh. Persepsi yang dia bangun adalah supaya tertanam di kepala gue bahwa instansi ini pengen cari muka kepada pemerintah pusat. Makanya si instansi ini berinisiatif. Itu barangkali dugaan gitu teman-teman ya. Jadi ada dugaan. Dialami pendukungnya Anies Baswedan begitu. Oke, saya ke Mas Adi. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau tadi Bang Surya mengatakan bisa jadi bukan langsung begitu dari pemerintahnya. Ya, secara prinsip dua hal. Pertama, apakah gangguan kepada Anies Baswedan ini hanya sebatas desas-desus ataupun fakta politik ya? Karena bagi kita dari awal memang melihat Anies ini kan membangun satu narasi, informasi yang sampai ke kita-kita yang melihat politik dari jauh kan memang terkesan memang selalu diganggu lah. Misalnya Demokrat dulu mau dicopet katanya untuk mengganggu supaya Anies tidak maju. Kemudian dulu misalnya ada keinginan supaya ada dua poros politik saja yang itu ingin mengeliminir Anies dan seterusnya dan seterusnya. Tapi semua itu kan tidak terbukti ya Mas. Mungkin ada gangguan itu dalam tanda kutip, tapi satu hal, kita ini kan perlu informasi yang valid. Nah, sepertinya kenapa Anies Baswedan dan timnya menyampaikan kepada publik, ini kan sebagai upaya untuk mengkonfirmasi bahwa Anies pun sampai saat ini masih diganggu. Ketika menyampaikan ini kepada publik, tentu Ya tadi Bapak ini sudah sampaikan ya teman-teman, kita sebagai warga negara butuh informasi yang valid, oke? Bukan permainan persepsi, bukan permainan narasi ya, tetapi informasi yang valid. Artinya bukti ya teman-teman ya.
kita butuh bukti nih, kata-kata dia dan juga gue ya, sependapatnya. Itu harus dibuka secara transparan. Kalau bisa divideoin, kalau itu betul ada gangguan politik, supaya ada dukungan publik yang cukup luar biasa bahwa misalnya ada oknum pajak tertentu yang sepertinya dia melakukan kerja-kerja politik untuk kepentingan tertentu. Kan saat ini adalah media yang saya kira cukup terbuka, media sosial misalnya, kalau ada event politik, kalau dia itu ada intensi, minta dukungan kepada publik. Bagi saya itu jauh lebih penting, Mas. Karena pikiran kita itu nggak nyampe yang kayak gitu-gitu. Tentu yang tahu persis ini adalah Pak Anies Baswedan dan timnya. Oke. Alangkah lebih bagusnya kalau ada gangguan semacam itu divideokan. Oknum pajak yang seperti apa, diviralkan ke media, dan kemudian Oke, jadi dia bilang kalau perlu divideokan, kemudian diviralkan ke media sosial. Ini gue setuju teman-teman ya, setuju dan setuju banget gitu. Jadi kalau emang lu mau komplain, lu mau permasalahkan sesuatu ya, lu videokan, lu viralkan, beres toh. Nah, dan dari semua video-video gue ya, gue sudah sering sekali mengedukasi orang kalau lu bermasalah dengan tugas pajak, lu harus videokan, oke? Supaya lu punya bukti. Bukannya kita mau viralkan, bukannya kita mau jelekai orang, bukan, tetapi kita punya bukti ya. Jangan sampai lu asal nuduh gitu teman-teman ya. Video itu adalah bukti bahwa mereka itu bekerja dengan tidak benar. Oke, begitu juga sebaliknya. Video itu juga adalah bukti bahwa mereka bekerja dengan benar, gitu loh. Jadi jangan asal tuduh nih teman-teman ya, teman-teman warga negara maupun timnya Pak Anies, jangan asal tuduh, harus ada bukti. Kalau memang lu ada bukti, mari kita bicarakan buktinya, kita viralkan kalau perlu, gitu. Nggak ada masalah toh, gitu. Ya kita lanjutkan. itu akan menjadi diskursus yang saya kira akan cukup bagus gitu. Oleh karena itu, ini mirip-mirip politik uang. Banyak orang yang merasa politik uang di depan mata, ketika dibuktikan, itu tidak ada buktinya. Oke. Oleh karena itu, cukup mendukung bagi saya untuk mengungkap ya, kalau betul ada upaya-upaya untuk melakukan gangguan itu disampaikan kepada publik, supaya Pak Anies dan pendukungnya mendapatkan dukungan itu. Jadi maksud Anda ketika ada statement seperti ini memang itu yang terjadi tapi sulit dibuktikan atau kemudian hanya menegaskan bahwa posisinya memang berseberangan dengan yang ada hari ini? Iya, karena begini, kalau kita melihat pembicaraan di media itu kan banyak yang menyebut ini bagian dari usaha dan upaya playing victim lah gitu, bahwa seakan-akan Anies ini sejak awal ditolimi. Tapi pada saat yang bersamaan kan banyak juga yang mendukung. Sejak awal Anies ini diganggu dengan oknum ini, oknum itu, dan seterusnya. Secara faktual, kalau itu terjadi lagi, ada bantuan kepada relawan, ada bantuan kepada tim sukses, saya kira bisa itu divideokan siapa oknumnya dan sampaikan kepada publik. Ini loh gangguan-gangguannya yang kemudian sepertinya tidak cukup rasional gitu. Karena kalau bicara pajak, kenapa hanya yang nyumbang, kenapa yang lain tidak? Oke, saya konfirmasi ke Ini Bang untuk Surya. mengkonfirmasi sebenarnya, Mas, bahwa ada fakta politik di mana ada gerakan-gerakan destruktif yang sebenarnya untuk menghambat laju Pak Anies lah kira-kira begitu di 2024. Oke, jadi kembali lagi gue sependapat ya teman-teman dengan Bapak ini ya. Kalau memang betul ada masalah seperti itu, lu jangan bermain narasi, lu bongkar, lu buka ke publik. Jangan jadi orang yang ngomong doang, memberikan clue, tetapi nggak kasih bukti. Ya teman-teman, itulah banyak politikus yang seperti itu yang kita nggak suka ya teman-teman ya. Kalau memang ada yang salah dengan pejabat, dengan negara ini, lu sampaikan ke publik. Kita ini publik pengen tahu, gitu loh. Kita ini publik pengen tahu bagaimana sih kejadiannya, apa yang terjadi, siapa pelakunya, kapan itu terjadi, bagaimana ceritanya, supaya clear gitu, supaya masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi, masyarakat bisa menilai, dan pada akhirnya kan masyarakat akan memilih siapa presidennya, kan gitu. Tetapi kalau cuma ngomong doang tanpa bukti, lu membangun persepsi, oke, lu membangun persepsi di mana kalau orang-orang pintar kayak gua nggak bisa terima, sorry bos, gitu. Lu ngomong dengan memberikan persepsi yang negatif kepada pihak lawan, tetapi mana buktinya nggak jelas, gitu ya. Jadi sorry nih, gue setuju ya bahwa kalau memang ini ada yang salah, kita buka ke publik aja, jangan disembunyikan, kita jelaskan apa adanya, kita bongkar. Gitu sih. Oke, lanjut. Oke, Bang Surya, kalau kemudian hari ini publik mempertanyakan begitu, artinya di mana buktinya, bagaimana harus dibuka, apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Anies kemarin, seperti apa dari tim? Ini bukan untuk cari-cari cari-cari drama begitu ya. Itu kan penyampaian dalam konteks pertanyaan Pak Anies pun di UGM kan saya bertanya pada diri sendiri. Jadi beliau tuh membayangkan kalau dia dalam posisi kekuasaan orang nomor 1 di Indonesia, apakah dia akan melakukan seperti itu? Atau ada anak buahnya melakukan itu dan dia diam? Dia tidak akan diam. Itu poinnya, Mas Bram. Jadi Anies bilang, saya akan berjuang melawan itu, proses seperti itu. Jadi
Oke, jadi ini argumen gue ya teman-teman ya. Ketika dia dikejar oleh si wartawan, dia muter-muter. Oke, inilah politikus ya, muter-muter. Jadi menurut gua kembali lagi, gua mau negaskan lagi, teman-teman siapapun warga negara ya, jangan menuduh, jangan sembarangan menuduh dengan wacana, dengan narasi gitu loh. Ayo kita buka, transparan aja gitu ya. Seperti yang sudah kita bicarakan ya, transparan aja. Jangan hanya berwacana, beropini di publik ya. Ini sudah jadi konsumsi publik ya. Ini sudah jadi konsumsi publik, sudah tersebar dan sudah nggak bisa dibendung, ya doh. Jadi tidak bisa dibiarkan gitu ya. Lu mesti buktikan ya Bapak Ibu, Bapak yang ngomong ini, lu harus buktikan ucapan lu, termasuk Bapak Anies ya, mohon maaf ya Pak Anies, lu mesti buktikan apa yang lu ucapkan, gitu loh. Ayo kita viralkan. Kalau perlu gue bantu, lu viralkan juga boleh, ya. Kalau lu mau undang gue, kita bicarakan mengenai pajak ini ya. Nah, kita mesti buka transparan dan apa adanya. Kalau perlu divideokan, kalau perlu kita undang oknumnya siapa, kita viralkan, biar masyarakat yang menilai. Oke, biar masyarakat menilai. Apa betul yang lu omongin itu? Jangan-jangan lu yang salah, kan gitu ya. Jangan-jangan ya kan manusia bisa salah ya. Oke, kalau betul ada gangguan itu, mari kita videokan, kita viralkan. Siapa oknumnya, siapa orangnya, di KPP mana itu? Apakah KPP biasa atau KPP Madya? Gitu. Gue selalu kampanyekan di semua video gue ya, bahwa kita videoin aja deh. Kalau lu merasa ada yang nggak beres, lu videokan dan kita buka ke publik. Gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya ini menjadi diskursus yang transparan, yang apa adanya. Jangan cuma permainan wacana publik, jangan cuma permainan opini ya, Bapak Anies dan teman-teman gitu, bukan asal nuduh-menuduh orang gitu ya. Jadi kalau ada upaya gangguan itu kita sampaikan ke publik apa adanya, kita jelaskan semuanya ya. Jangan cuma bermain persepsi. Oke? Nah, jadi ketika di-challenge oleh si CNN, kita buka ke publik aja Dok. Kita bongkar aja ke publik. Dia mundur gitu loh. Dia bilang ini bukan untuk mencari-cari drama gitu. Bos, lu yang membicarakan ini ke publik pertama kali, ya dong. Lu yang pertama kali membongkar ini ke publik. Itu sudah sebuah drama, gitu. Itu sudah sebuah drama. Lu harus mempertanggungjawabkan dong argumen lu, ya kan? Pak Anies kan orang yang selalu berargumen, ya toh. Lu mesti mempertanggungjawabkan apa yang lu ucapkan gitu loh. Nggak cuma lu sebar sampah, kemudian lu suruh orang lain yang ngeberesin kan nggak gitu dong. Nah, lu sudah sebarin berita ini ke publik, maka mari kita buka apa adanya. Ya, kita bongkar. Apa yang terjadi sebenarnya dong? Ya, kita publik berhak tahu dong apa yang terjadi dengan pejabat ini gitu kan. Nah, siapa yang terlibat? Siapa orang-orangnya? Lu videoin nggak waktu itu? Waktu kejadian ini? Apa? Lu videoin nggak? Siapa pelakunya? Kapan kejadiannya? Di mana kejadiannya? Gitu. Kalau nggak ada bukti, omong kosong, bos. Ya, jadi walaupun lu seorang politisi yang sering berargumen, tetapi janganlah menuduh atau ngomong sesuatu yang mendiskreditkan orang lain tanpa ada bukti. Itu omong kosong. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Warga negara itu harus dilayani secara sama. Birokrasi itu tidak boleh diskriminatif terhadap masyarakatnya. Tidak boleh mendorong atau terlibat dalam kepentingan-kepentingan politik tertentu. Oke, dia bilang tidak boleh mendorong atau terlibat dalam kepentingan politik tertentu. Si birokrasi ini ya, gue setuju teman-teman ya. Birokrasi tidak boleh dipakai untuk tindakan yang salah, apalagi untuk kepentingan politik tertentu. Gue setuju 100%. Ya, ini kalimat yang betul-betul setuju ya. Gue juga mengalami kok. Gue sebagai konsultan pajak ya, yang sering sekali kritis terhadap pemerintah, di video-video gue juga mengalami diskriminatif oleh oknum-oknum pejabat ya, orang-orang tertentu gitu ya. Dan gue bertindak kok. Gue bertindak, gue laporkan oknum-oknum itu ya. Kalau gue merasa ada yang salah dengan perilaku oknum, gue laporkan. Oke, gue laporkan orang itu. Dan gue viralkan bahkan ya, gue sebutkan di video-video gue. Dan gue siap dengan semua bukti-buktinya, termasuk rekaman-rekamannya, gitu ya, apabila diperlukan, gitu ya. Nah, pertanyaan gue adalah, lu nih yang si Bapak ini atau Bapak Anies ya, membuat wacana bahwa negara diskriminatif, apa buktinya? Ayo dong, oke? Oke, lu mau dipilih kan sama orang-orang pintar kayak gua, ya gua nggak orang pintar juga gimana-gimana ya. Tetapi lu mau dipilih kan oleh generasi muda yang kritis seperti gua ini kan. Lu mau dipilih sama orang-orang yang nggak cuman peduli dengan wacana, tetapi peduli dengan argumen dan bukti-bukti yang jelas. Ya, kami warga negara butuh bukti atas argumen lu, bukan cuman janji, bukan cuman wacana, coy. Gitu ya. Oke, kami butuh argumen yang jelas dan transparan dan bukti-bukti yang jelas, bukan cuman asal tuduh, bukan cuman wacana, bukan cuman opini. Gitu ya, teman-teman di timnya Bapak Anies yang terhormat. Oke, kita lanjut. Apalagi nih pajak ya, kita kan belum lama baru ingat banyak kasus di dalam Dirjen Pajak sendiri yang bikin masyarakat gerah sebetulnya. Ini ditambah lagi insiden-insiden seperti ini,
rasanya memang perlu ada evaluasi menyeluruh ya, yang jelas. Oke, jadi setelah dia membuat argumen narasi mengenai diskriminatif tadi tanpa ada bukti, dia lanjutkan dengan argumen bahwa DJP itu bobrok loh internalnya, baru-baru ini ada masalah mengenai apa dan sebagainya ya, ditambah insiden ini rasanya perlu dievaluasi. Jadi dia mulai mengembangkan narasi bahwa DJP-nya yang error sekarang ya. Menurut gua nih nggak ada hubungannya, Bos. Ya, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama sekali antara apa yang lu bicarakan tentang diskriminatif ini dengan dihubungkan dengan internal DJP yang ditemukan ada masalah-masalah korupsi dan sebagainya dengan kasusnya lu. Nggak ada hubungannya, Bos. Nggak ada ya. Jadi dia pengen membangun sebuah narasi nih. Ini yang gue tangkap nih ya. Mohon maaf kalau gue salah, karena kan gue hanya menangkap persepsi doang. Dia membangun sebuah narasi bahwa lu nih DJP nih internalnya aja brengsek. Jangan dong kami ini dikorbankan. Gitu. Ini narasinya gitu loh. DJP internalnya brengsek, makanya terjadi insiden-insiden seperti yang dialami oleh tim kami. Itu yang narasi yang pengen dia bangun tanpa kasih bukti gitu loh. Jadi menurut gue ini nggak nyambung coy. Ya nggak nyambung bos. Ya apa insidennya? Itu yang kita mau tahu. Apa insidennya? Gitu. Jadi kita masih paham yang error itu oknum ya, bukan lembaganya gitu. Lembaganya nggak error, yang error itu oknumnya. Oke? Sedangkan tindakan pemeriksaan pajak adalah tindakan lembaga, bukan tindakan oknum personal ya. Jadi kalau Anda diperiksa pajak itu tindakan lembaga, bukan tindakan oknum, percaya sama gua ya. Nah, kalau lu merasa ini tindakan seorang personal, mari kita bongkar, kita viralkan kalau perlu. Gua bantu lu viralkan ya. Kalau lu merasa ini tindakan personal gitu. Kalau memang lu benar, kita minta mereka memohon maaf. Oke, nggak masalah toh, gitu. Kita minta mereka batalkan pemeriksaannya. Manusia kan bisa salah ya, kalau memang kepala kantornya atau kepala KPP-nya salah gitu ya, ini tindakan personal, kita minta dia mohon maaf, kita minta dia batalkan pemeriksaannya. Oke, tapi kalau ternyata pemeriksaan ini sudah sesuai prosedur, kita yang minta maaf gitu ya. Jadi gentleman dong ya. Kita masih berani gentleman walaupun lu seorang politikus ya. Kita hadapi pemeriksaannya seperti biasa gitu ya. Kita hadapi pemeriksaan seperti biasa sesuai dengan prosedur, no hard feeling. Nggak ada yang perlu kita marah-marah, nggak ada yang perlu kita viralkan, nggak ada yang perlu kita ngamuk-ngamuk di media sosial gitu ya, apalagi tanpa bukti ya. Ingat teman-teman, KPP punya kewenangan untuk pemeriksaan. Oke, KPP punya kewenangan untuk pemeriksaan. Suka-suka dia, gue selalu ngomong nih, suka-suka si KPP dia mau periksa orang, suka-suka dia, gitu ya. Itu semua adalah di luar kendali kita, gitu. KPP mau periksa kita atau mau periksa seseorang, mau periksa siapapun, suka-suka dia, bebas. KPP itu bebas aja, gitu ya. Tetapi lu nggak bisa marah-marah gara-gara lu periksa, gitu ya, nggak bisa. Karena itu memang kewenangan dari KPP, kewenangan. Ya dia punya kewenangan untuk itu, oke? Nah, lanjutkan. Dari Menteri Keuangan yang sangat populer di luar itu, beliau tidak berhasil menunjukkan kualitas beresin di dalam. Kalau ini benar. Oke. Sekarang setelah dia menuduh DJP-nya bobrok, sekarang dia, mohon maaf ya, ini kata-kata gue mungkin kata-kata kurang tepat juga ya. Tadi dia mendiskreditkan DJP-nya gara-gara ada oknum internal DJP yang error. Sekarang dia mulai mendiskreditkan Sri Mulyani ya, si Menteri Keuangan yang katanya tidak berhasil menunjukkan kualitas beresin di dalam. Yang gue tangkap seperti itu ya. Nah, ini gue setuju. Ini gue setuju ya. Mohon maaf ya, Ibu Sri Mulyani ya, yang terhormat ya. Lu belum berhasil memperbaiki perilaku internal oknum pajak. Ya, perilakunya ya, yang gue maksudkan belum berhasil. Tetapi secara makro sudah berhasil ya. Secara makro, secara angka, Ibu Sri Mulyani sudah berhasil ya. Buktinya apa? Penerimaan pajak kita sudah melebihi target. Kita sudah kalau nggak salah 2 tahun terakhir ini sudah melebihi target terus ya penerimaan pajak kita. Dan tahun depan sudah diketok palu kalau nggak salah target pajak kita naik lagi ya. Target penerimaan pajak kita naik lagi tahun depan, itu bukti bahwa Sri Mulyani berhasil dalam hal secara makro meningkatkan penerimaan pajak. Cuman yang masih belum berhasil adalah reformasi perilaku oknumnya masih belum beres. Mohon maaf ya Bu Sri Mulyani, ini gue alami dan dialami oleh banyak WP, dan gue rasa mungkin yang dia masukkan juga salah satunya itu ya, karena masih banyak petugas pajak yang arogan, yang sombong, terutama karena dia pegang data ya, dan dengan arogansinya berusaha mengancam atau mengintimidasi wajib pajak gitu. Itu terjadi di mana-mana saat ini. Dan mohon maaf nih Bu Sri Mulyani, itu masih jadi PR ya, masih jadi PR Ibu untuk diperbaiki. Oke, kita lanjutkan. Jadi saya kira kenapa kemudian tidak dibuka saja begitu ketika ada memang terjadi di lapangan seperti itu melalui jalur hukum misalkan agar tidak terjadi lagi pada calon Anda ataupun calon lain begitu?
Yakin Mas mau dibuka? Tuh, Nanti malah pertanyaannya jadi kan problem saya juga mau lagi. konfirmasi ke Kan Anda begitu. bukan soal drama-dramaan ya. Intinya itu warning sudah diberikan. Ada ini. Oke, jadi ini wartawan luar biasa pintar teman-teman ya. Wartawannya luar biasa pintar, dia nembak gitu. Kalau emang lu merasa ini nggak beres, kenapa nggak boleh lu buka aja apa adanya gitu loh. Kenapa nggak lu jelaskan aja ini apa yang terjadi secara secara jelas di lapangan gitu ya. Kalau perlu kenapa lu nggak lu tempuh aja jalur hukum. Ya kan kita kita lihat nih teman-teman, kemarin Jokowi dipermasalahkan ditempuh jalur hukum, Prabowo dipermasalahkan tempuh jalur hukum. Nah lu sekarang lu menuduh nih, menuduh ada pihak-pihak yang nggak beres, kenapa nggak lu tempuh jalur hukum? Oke, supaya apa? Supaya nggak terjadi lagi, ya kan? Nah, terus dia jawab, yakin Mas mau dibuka? Eh, ini bukan soal drama-dramaan gitu ya. Warning sudah diberikan katanya ya. Gue mulai berpikir, kenapa tidak? Kenapa tidak diviralkan? Kenapa nggak mau? Ya kan? Kan dia bilang, yakin Mas mau dibuka? Yakin, gue bilang yakin ya. Kenapa nggak mau dibuka? Apa yang mau lu sembunyikan? Ya toh? Apa yang lu mau sembunyikan? Kenapa nggak lu buka aja ke publik? Oke? Lu sudah lempar wacana ke publik, wacananya tidak sedap gitu ya, bau gitu ya, wacananya ya. Kenapa nggak kita bongkar sekalian? Kita buka aja sekalian ke publik. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau emang pihak sana yang salah, minta dia minta maaf. Kalau kita yang salah, ya kita mohon maaf. Gitu lain kali kita nggak lakukan lagi, gitu kan? Jadi beliau ini, teman-teman ya, mohon maaf, ini pendapat pribadi gua, pengen perang psikologis, pengen membangun psikologis. eh, ya menurut gua ini hal yang sering dilakukan oleh Bapak Anies ya dari dulu ya, berwacana gitu ya, berwacana dan ngomong gitu ya, seolah-olah persepsinya gini loh persepsinya ya, yang gue tangkap nih ya, kami ini sudah warning lu ya, gua sudah buka wacana ini, jangan lu macam-macam sama gua ya. Nah itu persepsi yang gue tangkap gitu ya, persepsi itu gua tangkap sebagai sebagai warga negara biasa gitu ya. Apakah betul begitu Pak Anies yang pengen lu sampaikan gitu ya, hanya semacam warning saja tanpa memberikan bukti, tanpa memberikan argumen yang jelas, tanpa memberikan data-data yang jelas, hanya pengen begitu doang warning gitu, hanya pengen membangun membangun persepsi publik doang begitu. Sorry ya Bapak Anies dan teman-teman, kami ini nggak bisa terima begitu. Kami ini warga negara pengen tahu detailnya seperti apa. Siapa yang bersalah sebenarnya, kita pengen tahu detailnya. Oke, lanjutkan. Indikasi sudah disampaikan, tolong hentikan. Apakah ini memang overreaktif dari petugas lapangan saja atau ada instruksi? Saya nggak tahu. Ini Pak Anies yang ngerti. Tetapi kalau itu reaktif ya dihentikanlah. Tidak harus seperti itu gitu. Jadi biarkan warga negara itu berpihak, mendorong, mendukung calonnya. Kita kan bertarung ya, berkompetisi secara sehat. Jangan aparat negara digunakan untuk kekuatan-kekuatan politik tertentu yang memang. Oke guys, gue masih nggak nangkep logikanya. Jadi dia terus membangun narasi, janganlah aparat negara dipakai untuk kekuatan politik-politik tertentu, seolah-olah aparat negara sedang dipakai untuk kekuatan politik tertentu, gitu kan? Ini narasi dibangun teman-teman. Tapi gue masih nggak ketemu logikanya. Kalau ini betul mengenai pemeriksaan pajak gitu ya, kalau ini betul mengenai pemeriksaan pajak, kenapa pemeriksaan pajak dianggap sebagai upaya untuk mencegah warga berpihak dan mendukung calonnya, gitu ya? Jadi gini bos, oke, semua wajib pajak yang diperiksa pajak gitu ya, gue jelaskan nih buat bapak ibu yang nggak paham ya, semua wajib pajak yang diperiksa pajak itu nggak pernah tahu, oke, 2 jam atau 2 menit sebelum dia terima surat SP2, dia nggak tahu bahwa dia akan diperiksa, oke, semua orang yang diperiksa pajak nggak ada yang tahu, 2 menit sebelum dia terima surat SP2 DK, SP2 pemeriksaan, dia nggak tahu bahwa dia akan periksa, oke. Dan semua orang yang terima surat pemeriksaan pajak pasti kaget. Tidak ada orang yang terima, oh iya ya, gue emang mau diperiksa. Nggak ada, teman-teman, ya nggak ada ya. 98% lah gue pikir ya, atau 100% bahkan ya. Nggak siap gitu. Tidak ada warga negara yang siap diperiksa langsung gitu. Dan sudah tahu bahwa itu akan diperiksa gitu ya. Dan pasti semua orang ini kalau mengalami pemeriksaan, pasti dia mulai menduga-duga gitu. Kenapa ya gue diperiksa ya? Kenapa ya? Apa yang terjadi ya? Dan orang-orang itu sebagian besar teman-teman ya selalu memulai berbagai skenario di kepalanya gitu loh. Dia mulai membuat skenario, gue diperiksa gara-gara si ini nih, gara-gara si itu tuh, gara-gara ini nih, gara-gara itu tuh. Mulai ada skenario-skenario yang aneh-aneh gitu teman-teman ya. Semua terjadi gara-gara dia tidak siap pemeriksaan. Dia tidak tahu bahwa dia akan diperiksa. Sama semua orang mengalami hal itu ya Bapak Ibu yang teman-teman di sini gitu ya. Nah, jadi menurut gua ini sebuah pemikiran yang salah, guys. Ya, pemikiran yang salah bahwa pemeriksaan itu adalah seolah-olah tindakan pemerintah untuk
mengapa-ngapain lu gitu. Enggak, teman-teman ya, enggak. Pemeriksaan itu adalah hak dari KPP, kewenangan dari KPP. Suka-suka dia, ya. KPP berhak untuk memilih dan memilah siapa yang kau mau periksa hari ini, siapa yang mau kau periksa besok. Itu kan kewenangan dia, suka-suka dia. Karena kan petugas pajak itu kan terbatas, ya kan? Sedangkan wajib pajak yang bisa diperiksa itu banyak. Oke, KPP punya hak untuk memilih. Gue mau periksa ini dulu ah, gitu, gitu ya. Itu punya hak gitu ya. Nah, tugas kita untuk sebagai warga negara gitu ya, bukan untuk mempermasalahkan itu, bukan. Tugas kita itu bukan untuk ngomel-ngomel mengenai ini. Tugas kita itu adalah untuk selalu siap dengan pembuktian dan dengan konsekuensinya. Oke, lu buktikan kalau lu nggak benar, tapi kalau lu salah, lu siap dengan konsekuensinya. Nggak apa-apa kok, cuma bayar pajak doang, gitu kan? Nah, jadi teman-teman dan dimanapun Anda berada ya, siapapun berhentilah berpikir bahwa pemeriksaan itu salah. Enggak. Pemeriksaan itu hal yang baik yang bisa dilakukan oleh KPP dan suka-suka dia mau kapan dilakukannya dan kepada siapa. Gitu ya. Jadi menurut gua tidak tepat kalau kita membangun narasi bahwa ketika diperiksa dan kebetulan gue orang politik, berarti ini pemerintah mau jahatin gue nih. Salah persepsinya seperti itu ya, teman-teman. Menurut gue ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Memang dia pikir sedang dia bekerja gitu, padahal dia kan tidak boleh mendiskriminasi warganya. Bang, oke, Bang Surya, Anda mengatakan detailnya Pak Anies yang tahu. 2 kali Anda menyampaikan, saya ingat. Apakah kemudian Oke, jadi ini CNN pinter nih teman-teman ya. Si bapak ini, si wartawannya pinter ya. Anda bilang detailnya Pak Anies yang tahu. Udah 2 kali lu ngomong gitu, dia bilang gitu ya. Jadi sebenarnya dia ngerti nggak sih masalahnya? Jadi si bapak ini yang lagi diwawancara, ngerti nggak sih masalahnya apa yang terjadi sebenarnya gitu ya? Jangan-jangan dia nggak ngerti, cuman Pak Anies yang tahu katanya ya, gitu ya. Jadi jangan-jangan lu cuman kemakan oleh wacananya Pak Anies ini gitu loh. Oke, jadi seharusnya kan lu sebagai tim suksesnya atau sebagai orang dekatnya Pak Anies, lu mesti tanya detailnya Pak Anies, kan Bapak sudah ngomong begitu nih, bagaimana sih detailnya? Supaya apa? Supaya kita bisa jelaskan kepada rakyat gitu loh, kepada masyarakat, apa sih yang terjadi, mana bukti-buktinya. Mari kita analisa bukti-buktinya. Siapa tahu kita yang salah, ya kan? Belum tentu loh pihak pemerintah yang salah, gitu kan? Jadi sebagai tim sukses yang kritis, seharusnya kita mempertanyakan itu kepada Bapak Anies gitu ya teman-teman. Ya, oke, lanjutkan. isu ini sebetulnya tidak di-floorkan secara clear begitu dalam tim Anda, sehingga memang seakan ini tidak menjadi isu yang penting untuk kemudian ditindaklanjuti begitu. Apalagi kemudian Kemenku sudah membantah adanya tuduhan tersebut. Pinter nih wartawannya, pinter banget. Dia pinter banget wartawan ini. Kita semua itu ngerti Mas kalau yang di lapangannya, dan ini bukan cuma sekali 2 kali, cukup sering dan cukup sistematis. Cuman sekali lagi saya berprasangka baik, ini barangkali ada kegenitan ya aparat di lapangan yang memang menunjukkan dia tuh bekerja, seolah-olah dia sedang bekerja pada bosnya yang punya preferensi politik tertentu. Nah ini yang mestinya dihentikan segera. Jadi Oke. Jadi lagi-lagi ya, wacana, wacana dan wacana. Kita nggak pernah dikasih tahu apa kasusnya, apa yang terjadi. Dari tadi nih sampai sekarang nih, udah 10 menit dia ngomong ini ya. Nggak dibahas loh, apa sih kasusnya? Tapi wacana terus dibangun, persepsi terus dibangun teman-teman ya. Ini politikus yang menurut gua nggak tepat ya teman-teman. CNN aja bisa tahu gitu, si wartawan ini tadi ya, si wartawan ini bisa tahu gitu loh, dia bisa mencium bau-bau nggak sedap nih dari wacana ini gitu ya, ada kecurigaan nih dari si wartawan ini, dari CNN ini, bahwa ini nggak clear nih, lu nggak clear nih dari tadi nih, apa sih yang lu permasalahkan, kan dia tadi korek terus ya, si wartawan ini mengkorek terus, apa sih masalahnya, kenapa nggak lu bongkar dong, ya kan, bongkar dong, ayo kita bongkar gitu ya. Terus dia mengatakan bahwa ini cukup sistematis katanya. Ini lagi-lagi tuduhan, Bos. Tuduhan lagi. Ini cukup sistematis. Apa yang sistematis? Apa? Ayo dong kita bongkar ya. Kami nih rakyat pengen tahu, itu pengen tahu apa yang terjadi gitu loh. Ya, supaya apa? Supaya masyarakat tuh nggak mengira-ngira gitu loh. Supaya masyarakat tuh nggak bingung, nggak berpersepsi aneh-aneh. Supaya masyarakat juga nggak ikut-ikutan menuduh gitu kan. Nah, supaya masyarakat tuh nggak berprasangka buruk terhadap lawan politik lu gitu ya, dengan dasar argumen lu yang tidak ada bukti-buktinya gitu ya. Jadi supaya masyarakat bisa clear gitu loh Bapak ya, teman-teman pada pendukung Pak Anies ya. Apa sih masalahnya? Coba dong lu jelaskan. Oke. Biar kami-kami ini rakyat bisa menentukan gitu loh. Lu yang benar atau lu salah persepsi siapa tahu. Kan gitu ya. Kami kan orang pajak nih, gua orang pajak, gua tahu dong. Lu coba sampaikan deh gimana kasusnya detailnya supaya gue bisa kasih lu persepsi apa sih yang terjadi sebenarnya? Bagaimana sih pendapat kami sebagai konsultan pajak? Bagaimana sih kejadiannya seperti itu? Gitu loh. Kami kan sudah tiap hari nih ngurusin pajak, jadi gue bisa tahu kalau ada keanehan dari sebuah kasus pajak, gue bisa tahu.
gitu ya. Nah, coba deh lu jelaskan. Tapi kalau lu terus membangun narasi, membangun wacana, tetapi nggak ada penjelasan detail mengenai kasusnya, ujung-ujungnya nih masyarakat nggak respect. Sorry nih, gua nggak respect terhadap argumen ini dari tadi nih, tanpa dijelaskan detailnya seperti apa. Gitu, bongkar dong, kita bongkar. Oke, Bapak, lanjutkan. Kalau memang bisa dihentikan ya kita nggak usah masalahkan. Tapi kalau memang perlu ya bisa aja dibuka. Tapi kan bukan itu yang dicari. Bukan sedang mencari drama-drama baru ya. Kita ingin Oke, kembali lagi. Tanpa membuka data apapun, ya, dia ngomong ancaman lagi. Bukan ancaman ya, maksud gua warning kalau lu nggak hentikan, gue bisa ngapa-ngapain loh. Itu ancaman ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, Bapak ini ya, dan Bapak Anies dan timnya Pak Anies, gua sebagai masyarakat, warga biasa, pengen tahu, Bos. Ya, gue pengen tahu, gue pengen jelas. Akar masalahnya apa sih? Gitu, please dong. Ya, lu sudah lempar masalah ini ke publik. Oke, lu sudah lempar persepsi ini ke publik, sudah jadi pembicaraan publik, ayo dong kita bongkar. Oke, lu sudah bilang nih ke publik begini 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 ya. Lu kan sudah bilang nih bahwa yang lu cari itu bukan itu, ya, bukan itu yang lu cari, bukan permasalahan yang lu cari. Terus apa yang lu cari? Apa yang lu cari? Apakah keadilan? Apakah lu cari pembenaran atau lu cari apa? Kalau lu cari keadilan, ya mesti dibuka dong, ya kan, mesti dibongkar dong supaya kita tahu apa yang terjadi. Jangan disembunyikan di belakang meja, ya kan? Nah, jadi lu sudah info ke publik, sudah disebarkan, drama sudah terjadi, drama sudah dimulai, ya. Lu yang memulai dramanya ya, Pak Anies, ya bukan orang lain, gitu. Jadi lu juga punya tanggung jawab untuk menjelaskan ke publik apa yang sebenarnya terjadi dan kita bongkar sama-sama. Dan gua sebagai orang pajak bisa membantu lu. Maksudnya gue bisa kasih lu persepsi gitu. Kalau perlu kuasa ke gue juga boleh gitu ya. Oke, kita lanjutkan. dan itu ditegaskan oleh Anies Oke. Baswedan di Gajah Mada. Ini perjuangan gitu loh. Dia ingin menjadi presiden, rakyat tuh nggak takut gitu terhadap pada dia sebagai presiden. Ini kan suasananya lain ya. Semua yang ngerti dan terlibat dalam politik ketika mendukung Anies itu ada suasana ketakutan, itu harus diakui. Oke. Siapapun di kita. Jadi saya aja personal sering dibully, tapi Oke, untungnya saya Bang nggak Surya, terlalu pusing. walaupun kemudian dua partai pengusung Anda, Nasdem dan juga PKB adalah koalisi pemerintah begitu ya, tetap kemudian dianggap berseberangan dengan pemerintah hari ini begitu ya? Tampaknya begitu ya, karena kan memang ada suasana dibikin seperti itu ya, ada Oke, semacam baik. ketakutan dari penguasa yang kemudian direfleksikan atau direfleksikan oleh sebagian teman-teman pengusaha itu. Oke, Oke. Nah, sekarang dia mau bahas mengenai adanya refleksi ketakutan terhadap penguasa. Oke. Terutama dari pengusaha-pengusaha pendukung Pak Anies gitu ya. Nah, kali ini gue setuju nih. Oke, kali ini gue setuju. Gue sebagai content creator, gue juga mengalami itu ya. Dan gue lihat juga banyak orang mengalami itu. Ini juga kritik buat pemerintahan yang ada ya. Memang saat ini ada ketakutan. Ini pendapat pribadi gue saja sebenarnya ya, bukan ada data akademis ya. Memang ada ketakutan warga terhadap pemerintah, terutama kalau ini menyangkut media sosial. Kalau ini menyangkut eh, informasi yang kita sampaikan secara publik gitu ya. Sudah terbukti kok, sudah terbukti banyak orang yang dikriminalkan gara-gara tidak takut dengan pemerintah ya. Gara-gara melawan pemerintah gitu ya. Tetapi kita mesti lihat kasus, Bos. Ya, kita mesti lihat case by case, satu persatu. Lu nggak bisa mengeneralisir semua orang di penjara itu salahnya pemerintah. Nggak bisa gitu ya, teman-teman ya. Nggak bisa ya. Uh, gua sependapat bahwa demokrasi itu adalah bebas untuk berpendapat. Itu adalah jiwa dari demokrasi kan, kebebasan berpendapat. Tetapi gue juga setuju dengan demokrasi yang tidak kebablasan. Ya, gue juga setuju dengan itu. Gue tidak suka dengan demokrasi di Amerika yang udah luar biasa parahnya kebebasannya ya. Tetapi di sini tuh masih ada rambu-rambu yang mesti dipatuhi. Gue lebih sependapat sebenarnya ya. Jadi memang sih jalan tengah belum ketemu ya. Jalan tengah kita belum ketemu di mana sih batasan-batasan yang masih wajar, yang masih oke dalam hal orang mengkritik pemerintah gitu. Masih belum ketemu titik temu nih. Makanya masih ada ketakutan. Termasuk gua juga, termasuk orang-orang gua seperti gua yang orang di publik ya, yang membuat konten-konten di publik, kita ada kekhawatiran bahwa apa yang gua omongin mungkin mungkin salah menurut seseorang dan kita bisa dikriminalkan. Itu sudah terjadi banyak gitu ya. Nah, sudah banyak orang dikorbankan ya, gitu. Dan itu hal yang wajar sebenarnya, hal yang wajar dalam dalam negara kita ini pengen berubah jadi lebih baik ya, gitu dah. Oke. Dan
usaha-usaha yang terjadi sehingga menyebabkan banyak pengkritik tindakan pemerintah itu akhirnya dikriminalkan gitu ya. Ini menyebabkan ketakutan terhadap orang-orang yang mau mengkritik pemerintah gitu ya, menjadi takut ya. Nah, di poin ini gue setuju. Oke. Tetapi teman-teman, kembali lagi ke kasus ini gitu ya. Apakah bisa Bapak Anies menjadi orang yang tidak ditakuti rakyat? Coba deh lu pikir. Ya, ini Indonesia, Bro, ya. Kadang-kadang ya ada orang yang emang brengsek gitu ya. Ada orang-orang yang memang kalau lu nggak keresin nggak mau nurut gitu ya. Gitu. Ada orang-orang yang memang semau hati dia aja ngomong gitu. Ngomongnya nggak beres gitu loh. Yang kalau nggak ditindak ya makin error omongannya gitu ya. Orang-orang seperti itu mau diapain coba? Mau diapain ya? Jadi masih banyak juga teman-teman ya orang yang sembarang ngomong gitu ya. Mulutnya nggak bisa dijaga gitu ya. Jadi ada orang yang menuduh, memfitnah sesuka hati, dipublis ke YouTube, omongannya nggak benar gitu ya. Masa begini mau kita biarin gitu ya. Jadi akhirnya ujung-ujungnya kan Jokowi lagi yang disalahin gitu ya. Padahal ini normal dong warga yang ngomong error, kemudian memfitnah, sebut nama orang, kemudian orang itu kesel dikriminalkan itu hal yang wajar, boleh dong ya. Jangan demokrasinya disalahin gitu ya. Jadi kembali lagi ke Bapak teman-teman pendukungnya Pak Anies ya. Ini adalah konsekuensi logis gitu ya. Kembali ke diri sendiri gitu. Kita mesti kembali ke diri sendiri. Kalau diri lu sudah jadi orang yang benar tadi dalam hal pajak nih ya, lu sudah merasa merasa benar dalam hal berpajak, lu nggak usah takut bos, lu nggak usah takut ya dalam dunia pajak. Kalau emang lu sudah benar, lu hadapin aja, lu hadapin semua pemeriksaan dengan santai ya. Kalau ada pemeriksaan, silakan datang pemeriksaannya dan kita hadapi dengan santai, kita selesaikan dengan baik. Itu tidak perlu ada narasi-narasi, wah gue diperiksa gara-gara itu, gue diperiksa gara-gara ini. Itu mah semua warga juga begitu bos, gitu ya. Jadi menurut gua tidak perlu kita buat narasi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Saya akan tanyakan pandangan Anda, Mas Adi. Ini kemudian dua partai, Nasdem dan juga PKB masih dalam pemerintah, tapi kemudian narasinya masih berseberangan. Ya, karena kan sampai saat ini ada dua realitas yang saya kira saling kuat-kuatan. Bahwa Pak Anies dengan para pendukungnya tentu memahami detail soal apa yang disebut dengan gangguan, ada oknum tertentu yang kegenitan, yang dianggap terlampau jauh lah untuk ikut soal politik 2024 ya. Tapi kan pada seberang yang lain kita juga mendengar bagaimana klarifikasi staf Menteri Keuangan gitu ya. Kemudian publik juga melihat mana nih bukti. Iya, jadi sudah ada klarifikasi dari Menteri Keuangan. Gue nggak tahu apakah berhubungan dengan siaran pers itu atau memang ada lagi dari Menteri Keuangan. Sudah jelas ditolak ya oleh Menteri Keuangan. DJP tidak bisa disalahkan gara-gara terjadi pemeriksaan itu sudah clear ya teman-teman. Dan kembali lagi nih, masyarakat pengen bukti. Masyarakat pengen bukti. Kayak gue nih, gue kritis, gue pengen bukti. Ya. Buktinya kan enak kalau dilihat siapa sih sebenarnya yang diganggu. Kalau itu yang terjadi, bagi saya jauh lebih menarik sebenarnya untuk mendapatkan simpati dan dukungan publik. Karena kita semua berkepentingan, Mas, supaya pemilu 2024 itu transparan, jujur, adil, dan seterusnya. Tapi saya juga paham, politik itu memang penuh dengan desas-desus. Ada, tapi kalau itu tidak bisa dibuktikan, agak sulit sebenarnya untuk mendapatkan dukungan oleh publik. Oke ya, lanjut. Oleh karena itu, bagi saya sangat menarik kalau kemudian Pak Anies dan para timnya ini mengonsolidasi bukti-bukti yang dianggap mengintimidasi itu secara politik ya. Misalnya sebagai bentuk bukti. Oke, jadi sudah betul ya, Bapak ini sudah betul, gue nggak tahu ini siapa, sudah betul dia ngomong ya, kalau lu merasa pemerintah itu salah, atau lu merasa dikriminalkan, jelaskan dengan bukti-bukti. Kalau lu tidak mau tempuh jalur hukum, lu mau tempuh jalur viral, silahkan, gue siap membantu, oke? Channel ini gue siap untuk membantu siapapun yang merasa dikriminalkan atau merasa zolimi gitu ya, kita buka ke publik. Apa yang terjadi? Sertakan bukti-buktinya, gitu. Kami orang pajak akan tahu, akan bisa bantu lu, kami bisa bantu. Secara hukum pajak itu bagaimana? Gitu loh ya. Tetapi kalau lu cuman membahas desas-desus saja tanpa kasih bukti, ya kan gue bukan orang bego ya. Kami ini kan warga negara, bukan orang bodoh ya teman-teman ya. Kami ini perlu bukti atas tuduhan lu, itu bos. Oke, kami butuh bukti. Kami pengen detail bagaimana kasusnya terjadi. Ayo dong kita buka ke publik kalau perlu. Itu ya. Jangan cuma lempar argumen, lempar persepsi ke publik, sudah ramai dibicarakan, ketika di-challenge, mana bukti-buktinya, lu mundur lagi. Nggak boleh gitu. Oke, itu pendapat pribadi gue ya teman-teman ya. Di pemeriksaan pajak. Setahu saya pajak itu kan dilaporkan setiap tahun sekali ya. Kan tidak mungkin misalnya di tengah jalan tiba-tiba diperiksa. Ini yang menurut saya harus juga dijelaskan kepada publik dan itu bisa diprotes loh Mas.
Saya tahun ini sudah bayar, tapi tiba-tiba besok diperiksa, saya bisa protes. Dan saya berhak untuk memviralkan itu sebagai bukti kalau saya dikriminalisasi. Sebagai warga negara, saya itu wajib dilindungi. Oke, Iya. Oke. Nah, mohon maaf nih ya, Bapak ini ya, mohon maaf nih Bapak ini. Salah nih, mohon maaf pernyataan Bapak tadi ya. Pertama dia bilang bahwa pemeriksaan pajak itu kan setahun saya sudah lapor setahun sekali, kemudian tidak mungkin di tengah-tengah jalan tiba-tiba diperiksa. Jawabannya nggak begitu. Jawabannya suka-suka KPP. Ya, KPP punya hak, punya kewenangan untuk memeriksa kita, mau di tengah tahun, mau di awal tahun, mau di akhir tahun, suka-suka dia. Itu kewenangan KPP. Oke, jadi salah ya teman-teman ya Bapak Ibu. Pemeriksaan itu adalah hak dan kewenangan KPP, suka-suka dia. Kita tidak bisa mengendalikan, kita juga tidak bisa marah gitu ya. Kita boleh protes, tetapi kita nggak bisa marah dan kita tidak bisa membatalkan. Udah pasti enggak ya. Tidak ada satu ukuran yang jelas kapan seseorang itu boleh atau tidak boleh diperiksa. Nggak ada ukuran yang jelas ya. Jadi kita nggak bisa marah semata-mata marah gitu. Kita boleh mempertanyakan, boleh. Kita mempertanyakan boleh dan kita boleh memviralkan silahkan kalau lu mau gitu ya. Tetapi lu tidak bisa mengatakan bahwa pemeriksaan adalah kriminalisasi. Nggak bisa teman-teman ya. Pemeriksaan itu bukanlah mentersangkakan orang, enggak. Pemeriksaan itu hanyalah upaya untuk mencari bukti-bukti dan berusaha untuk menguji kepatuhan. Kalau lu terbukti patuh, ya bagus. Ya teman-teman ya, hasilnya bagus, lu terbukti patuh gitu ya. Tetapi lu nggak bisa bilang, wah gue diperiksa nih, berarti ini gue dikriminalisasi. Nggak bisa teman-teman, enggak ya. Pemeriksaan itu hal yang biasa. Pemeriksaan pajak adalah hal yang sangat-sangat biasa terjadi dalam hidup ini. Setiap hari pemeriksaan pajak itu memeriksa orang, itu hal yang biasa teman-teman ya. Jadi kita sebagai wajib pajak harus siap pemeriksaan. Itu sudah gue katakan berulang-ulang kali di semua video gue. Kita harus siap, ya. Kita boleh aja mempermasalahkan legal formalnya ya. Kita boleh tanya, Bapak pemeriksa, kenapa saya diperiksa? Kita boleh tanya, kita punya hak untuk itu dan dia mesti jawab, kenapa ini pemeriksaan terjadi? Apakah gara-gara pemeriksaan legal formal? Apakah karena ini menguji kepatuhan? Apakah karena restitusi? Atau karena apa? Atau karena apa? Itu silakan saja, gitu ya. Nah, kita boleh bertanya dan dia mesti jawab gitu. Tetapi menurut gua mustahil untuk membatalkan pemeriksaan dengan alasan politik. Nggak bisa, nggak bisa. Gua kalau jadi orang KPP pun tidak akan mau lakukan itu. Oke? Jadi kita sebagai WP harus mengikuti pemeriksaan ini apa adanya. Kita ikuti alurnya. Gitu. Kalau lu merasa ini error, silakan lu laporkan dan kita viralkan. Boleh saja, nggak ada masalah. Gitu. Gitu. Oke? Jadi pemeriksaan itu wajar ya teman-teman ya. Itu yang saya kira belum sampai ini kelihatan kepada publik. Oleh karena itu, kalau bukti-bukti ini belum transparan disampaikan kepada publik, maka dua realitas politik ini selalu akan muncul. Ini benar, ada yang bilang desas-desus pada akhirnya. Untuk meyakini ini benar, apa buktinya? Kan itu kan repotnya, Mas. Bang Surya dan tim Anies yang lain mungkin tahu karena ini melihat dari dekat. Tapi bagi kita yang tidak terlampau engage, bukan tim sukses, bukan relawan, dari mana pembuktiannya? Oke, tapi menarik statement Bang Surya tadi mengatakan bahwa jangan-jangan ada kegenitan pada bos tertentu. Nah, jangan-jangan orang akhirnya ini bukan ke istana tapi ke yang lain. Kalau itu mungkin ya, tapi satu hal Mas, kalau ini memang dibatas atau di luar kewajaran, orang diperiksa pajaknya, perusahaannya diperiksa pajaknya, bukan dalam konteks tertentu, misalnya laporan pajak tahunan, saya kira itu wajib untuk dilawan dan bahkan bisa disomasi, bahkan juga untuk dilaporkan. Karena laporan pajak itu tidak ujuk-ujuk. Misalnya telat baru diperiksa, ataupun laporannya itu dianggap tidak sesuai baru kemudian diperiksa, kan begitu jalan ceritanya. Kalau itu tidak terjadi dalam kondisi alamiah dan normal, saya kira layak untuk disampaikan kepada publik, bahkan dilaporkan. Karena itu dianggap sebagai sebuah karakter assassination, pencemaran nama baik, pembunuhan karakter, dan seterusnya. Oke. Jadi Bapak ini kurang paham pajak ya teman-teman ya. Mohon maaf nih, Bapak ini kurang paham pajak. Gue jelaskan sebagai persepsi orang pajak nih ya. Kan gue konsultan pajak, gue sehari-hari ngurusin pajak gitu. Nggak ada yang salah dengan pemeriksaan. Kita mesti paham itu teman-teman ya. Jangan lu marah gara-gara diperiksa. Jangan lu ngomel gara-gara diperiksa. Lu harus terima dengan siap apa itu pemeriksaan. Silakan datang. Silakan kita buka-bukaan. Ini data gua. Kita kasih ke dia data, kita buktikan data. Ini untuk perusahaan ya. Kalau orang pribadi sih nggak perlu. Tetapi kalau badan, kita harus siap dengan data-data, dengan semua pembuktian kita mesti siap. Itu teman-teman ya. Jadi lagi-lagi gue jelaskan teman-teman. Pemeriksaan itu suka-suka si KPP, ya. Pemeriksaan adalah hak dan wewenang KPP, suka-suka dia. Kalau lu merasa ini ada yang error, silakan lu pertanyakan. Oke? Kalau pertanyaan lu nggak dijawab atau lu masih merasa nggak puas dengan jawabannya, silakan lu laporkan. Lu boleh laporkan ke Wise Kemenkeu bisa jalurnya ya. Lu bisa laporkan ke Ombudsman kalau perlu. Lu bisa laporkan ke Komnas HAM kalau perlu. Lu boleh minta mereka untuk bantu lu asistensi, oke? Atau lu boleh pakai konsultan pajak dan sebagainya gitu ya. Jadi bebas aja.
Ya, tidak perlu ada playing victim ceritanya lagi-lagi ya. Playing victim, lu merasa dikorbankan, lu merasa jadi korban. Padahal enggak, teman-teman ya. Pemeriksaan pajak adalah hal yang biasa, hal yang wajar terjadi setiap hari kepada semua orang, kepada siapapun, gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa pemeriksaan itu adalah sesuatu yang tindakan politis dari KPP, nggak bisa. Tetap nggak akan bisa. Gitu ya. Dan kita harus siap. Kita hadapi aja pemeriksaannya seperti biasa. Oke, lanjut. Itu yang pertama. Dan yang paling prinsip sebenarnya, dalam Undang-Undang Pemilu kita tahu Mas, ada yang namanya rekening khusus dana kampanye. Dan itu ada batas sumbangannya. Kalau soal Pilpres, ambang batas maksimal sumbangannya itu 2,5% atau 2,5 miliar maksud saya. Kalau atas nama perusahaan yang tidak mengikat itu sebesar 25 Oke, Mas miliar. Adi. Artinya Oke, ini mengenai dana khusus rekening khusus kampanye. Gue juga baru dengar ini ya. Gue sudah pernah dengar juga sih, tapi baru kali ini yang gue dengar persis bahwa orang pribadi boleh menyumbang 2,5 M, maksimal perusahaan boleh 25 M. Nah, gue rasa ini terus terang ya teman-teman, ini masih pesimis lah ya. Negara kita masih pesimis mengenai transparansi hal seperti ini. Karena kan Pilpres ini kan ngomongin partai-partai ya, termasuk partai penguasa ya. Dan ini melibatkan uang yang luar biasa besar di Indonesia ini ya, masih sangat highly cost ya untuk pemilu ini. Jadi gue rasa ini masih jauh dari transparansi ya. Mungkin masih perlu 2, 3, atau 4 kali pilpres lagi deh, baru kita bisa betul-betul transparan dalam hal perpajakan ini ya. Dalam hal perpajakan maupun dana kampanye seperti di Amerika contohnya ya. Masih jauh lah ya. Tetapi ya aturan sudah ngomong gitu ya. Cuman kalau ngomongin bersih di keuangan di partai-partai dan termasuk sumbangan kampanye, gue rasa masih jauh ya. Oke, lanjutkan. apa? Perlu nih kita tahu yang nyumbang ini atas nama pribadi atau perusahaan. Kan jelas sudah ada Oke, itu mungkin peraturan-peraturannya. nanti begitu ya setelah kita clear dengan soal ini. Oke, terakhir saya ke Bang Surya. Artinya memang tidak akan dibuka rencana Anda dan juga tim, apalagi tadi Mas Adi mengatakan ini jangan-jangan ketika dibuka bisa menambah dukungan pada capres dan pasangan Anda. Tidak dalam waktu dekat yang pasti, Mas Bram, tetapi memang ini early warning ya, bahwa memang ada upaya-upaya yang terjadi di lapangan seperti itu. Apapun motifnya, tolong dihentikan. Oke, sekali lagi nih ya, sekali lagi yang bermain persepsi, bermain wacana, early warning, ada upaya-upaya di lapangan, ada upaya kriminalisasi, apa motifnya tolong dihentikan. Tapi ketika ditanya apa detailnya, buka dong, dia menolak. Ya, dia menolak untuk membuka. Menurut gue ini tidak elegan ya teman-teman politikus, teman-teman Bapak Ibu pendukung Anies dan Bapak Anies Baswedan ya, dengan segala hormatnya. Lu minta menghentikan, apa yang mau dihentikan? Oke, nggak jelas nih ya. Apa yang mau dihentikan? Apakah pemeriksaan pajak mau dihentikan? Mimpi bro, nggak bisa ya. Surat SP2 sudah terbit ya, surat perintah pemeriksaan sudah terbit, sudah nggak bisa kata berhenti, nggak bisa gitu. Nggak boleh nih pejabat negara melakukan sebuah tindakan hukum, sudah terbit surat SP2-nya, kemudian dianggap kriminalisasi, kemudian dibatalkan, nggak bisa ya. Ya, jadi lu harus hadapin ya teman-teman pengusaha yang terlibat di sini, Anda harus hadapi gitu ya. Bukan meminta dihentikan, enggak. Lu mesti menghadapi dengan tegar, dengan gentleman gitu ya. Buktikan apa adanya gitu ya. Kalau emang lu nggak bersalah, lu sudah patuh, nggak usah khawatir. Silakan Bapak Pemeriksa datang, gue kasih makan nasi padang, gue kasih makan minum, silakan gitu ya. Apa yang lu mau tanya, kita kasih jawabannya. Data apa yang lu minta, kita kasih datanya. Gitu, gentleman sebagai wajib pajak ya, gitu. Supaya apa? Supaya bisa clear masalahnya. Ya, supaya bisa clear masalahnya. Kalau emang ada pajak yang perlu gue bayar, nggak ada masalah, gitu kan? Nah, kita ini kan pengusaha ya, teman-teman, kita pengusaha, kita bisa salah dong ya. Namanya pengusaha, manusia bisa salah kan? Manusia biasa atau kita ini ya, bukan dewa ya. Jadi kalau kita sudah betul, pemeriksaannya akan menghasilkan hal yang baik-baik saja, biasa-biasa saja, gitu ya. Tetapi jika ada yang salah, ya kita belajar dari pengalaman gitu ya, dan kita bayar pajaknya, dan ke depannya kita komitmen bahwa gue akan jadi orang benar, gue akan jadi orang patuh, beres tuh masalahnya, nggak ada masalah, ya kan? Nah, oke, lanjut. Dan yang paling penting saya kira warga negara harus yakin ya dengan pilihannya. Dan dalam kasus yang tadi disebutkan oleh Pak Anies itu, ya mereka nggak masalah ya. Saya siap Pak, karena laporan pajak saya selalu beres begitu. Dan itu tidak mendukung inisiatif-inisiatif dari beberapa pengusaha yang terus mendukung ke jaringan relawan dan simpul-simpul relawan untuk terus bekerja membantu Pak Anies gitu. Jadi kira itu kita ingin jadi early warning dan mudah-mudahan bisa dihentikan segera.
Nah, jadi kembali lagi ya, ini permainan persepsi lagi. Apa yang mau dihentikan gitu. Jadi yang gue tangkap nih ya, para pengusahanya yang diributkan ini sudah siap. Itu yang gue tangkap ya. Tadi dia ngomong kan bahwa para pengusahanya aja sudah siap. Nggak ada masalah. Pengusaha itu nggak khawatir gitu ya. Mereka-mereka ini yang ribut gitu ya. Pak Aniesnya yang ribut. Pak Aniesnya yang permasalahkan. Padahal pengusahanya yang sedang diperiksa nggak masalah gitu. Mereka aja bilang kami sudah siap, kami beres kok perpajakannya. Kalau gitu nggak ada masalah gitu. Jadi Pak Anies yang mempermasalahkan ini atau timnya gitu ya, padahal nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Jadi terakhir kali gue ngomong nih, sekali lagi gue ngomong, kalau tidak ada bukti itu omong kosong, ya, omong kosong bro, ya. Kami ini warga negara, bukan orang bodoh gitu. Orang-orang kayak gue ini orang-orang yang sangat kritis. Kami bukan orang bodoh, kami butuh bukti. Oke, kami nggak akan bisa kemakan sama yang namanya wacana maupun persepsi lu, nggak bisa. Ya, gue ini tidak akan memilih calon presiden yang cuma ngomong doang, yang ngomong doang. Ya, yang cuma berwacana, berpersepsi, tapi nggak ada bukti. Gitu ya. Jadi mari kita bongkar dong apa adanya. Kita buka ke publik. Kalau lu merasa ini bermasalah, silahkan kita buka ke publik. Oke? Kalau emang lu yang benar, kita minta oknum pejabat itu untuk minta maaf. Bikin surat pernyataan, kalau perlu bikin konferensi pers bahwa dia minta maaf dan memperbaiki diri. Nggak masalah, ya kan? Manusia bisa salah toh, gitu. Tetapi kalau emang lu yang salah kasih narasi, nggak apa-apa, lu yang minta maaf. Oke? Kita gentleman, bro. Gentleman ya, kalau kita yang salah, kita minta maaf. Nggak ada masalah. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, baik. Kami akan tunggu seperti apa kemudian, Oh, apakah narasi ini masih akan terus dilanjutkan. Terima kasih. oke, sudah selesai ya teman-teman ya. Sekarang gue mau kasih lagi tambahan sedikit nih dari gue ya. Pertanyaan gue kepada Bapak Anies dan timnya Pak Anies ya. Apa sih agenda lu untuk reformasi pajak? Oke, seperti yang sudah sering gue sampaikan di semua video gue ya, yang kita permasalahkan dari pajak hari ini itu bukan bukan lagi mengalami masalah mengenai penerimaan pajak. Karena penerimaan pajak sudah sampai ya. Penerimaan pajak itu sudah sampai di level di mana cukup nyaman nih. Karena penerimaan pajak itu selalu mencapai target saat ini ya. Bahkan tahun depan naik lagi gitu. Yang gue pengen adalah Pak Anies tuh berhentilah berwacana. Berhenti berwacana tapi mulailah susun rencana kerja gitu loh. Apa rencana kerja lu untuk reformasi pajak ini? Oke, jadi yang gue komplain mengenai reformasi pajak adalah untuk saat ini ya, untuk saat ini adalah perilaku oknum. Masih ya perilaku oknum masih banyak yang nggak beres. Oknum ya, bukan DJP-nya, bukan lembaganya, tapi oknum masih nggak beres. Dan ketika kita laporkan, kita adukan, itu nggak diproses oleh tim kantor pusatnya DJP. Itu yang masalah gua alami. Apa rencana lu untuk membantu gua? Oke, apa masalah lu untuk membantu para wajib pajak yang mengalami perilaku-perilaku oknum ini? Oke, itu Pak Anies. Kemudian itu aja sih yang masih terjadi ya perilaku ya. Jadi berhentilah berwacana mau minta hentikan gitu. Apa yang lu minta hentikan gitu? Apa yang salah gitu ya? Apa yang salah? Bagaimana rencana lu? Oke, bagaimana rencana Pak Anies untuk memperbaiki reformasi pajak ini? Bagaimana rencananya? Silakan disampaikan kepada publik dan kami akan menganalisa itu gitu ya. Kami akan analisa kalau masuk akal, gue bisa pilih lu ya, gue bisa pilih Pak Anies gitu ya. Oke. Dan itu jadi kita jangan lagi teman-teman Bapak Anies dan teman-teman jangan lagi komplain ketika lu diperiksa oleh pajak. Nggak perlu ya. Kita ikuti pemeriksaan sampai selesai apa adanya. Gitu ya. Kalau semua orang diperiksa terus komplain kemudian pemeriksaan dihentikan, cilakalah negara ini ya. Nggak ada lagi penerimaan pajak ya. Karena ketika orang komplain, dia bisa aja ketika orang diperiksa, dia bisa aja mencari berbagai alasan bahwa negara yang salah, kemudian dihentikan pemeriksaannya, kemudian ya udah nggak usah kerja tuh pemeriksaan pajak kan gitu ya. Jadi nggak bisa ya, kita nggak bisa menghentikan pemeriksaan. Jadi kembali lagi gue pengen tanya ke Pak Anies, apa agenda lu untuk membantu reformasi pajak, terutama perilaku oknumnya. Oke. Nah kemudian gue juga pengen sampaikan kepada Bapak Anies dan timnya, kalau lu benar kejadiannya seperti itu, yang lu merasa nggak benar gitu ya, laporkan ke gua, oke? Laporkan ke gua, kita bantu viralkan. Gua bantu lu viralkan. Oknum ini siapa sih? Kejadiannya kapan sih? Apa yang terjadi sih? Oke, kita panggil oknumnya, kita ajak dia ngobrol, kita ajak dia klarifikasi apa yang terjadi, gitu ya. Kalau benar nih ya, kalau benar silakan dilaporkan, kita bikin podcast bersama, kita bongkar bagaimana reformasi pajak ini mau dibawa kemana arahnya oleh timnya Pak Anies. Oke, jangan kita menuduh sembarangan, kemudian ngomong membangun wacana nggak benar, tetapi nggak jelas gimana sih duduk perkaranya gitu ya. Kita jelaskan dong ke publik.
Oke, manusia itu bisa salah ya. Kita mesti paham manusia itu bisa salah. Kita tidak berniat untuk mencelakai orang atau menjatuhkan si pegawai pajak, enggak, bukan ya. Tetapi kita mau klarifikasi, gitu ya. Kalau memang ini salah prosedur atau adanya subjektivitas yang salah itu, pemeriksaan itu bisa dihentikan kok sebenarnya. Kalau memang terbukti bahwa dia itu subjektif, ada yang salah dari perilaku oknumnya, bisa dihentikan kok pemeriksaannya. Tetapi tugas kita untuk membuktikan itu. Gitu ya. Mari kasih tahu ke gua, sampaikan ke gua ada di Instagram, ada di YouTube, chatting ke gua juga bisa, kita bongkar. Kita bikin podcast khusus mengenai kasus-kasus pemeriksaan pajak terhadap para pendukung-pendukung Pak Anies. Oke, kita lihat nanti bagaimana kejadiannya. Oke. Kalau Pak Anies nggak mau hubungin gua, lu bisa lapor ke wise.kemenkeu.go.id. Oke, bisa lapor ke sana. Gua juga sering lapor ke sana ya, teman-teman ya. Ke Wise, kita hajar aja. Kalau emang lu merasa salah, lu jelaskan siapa yang bersalah, oknumnya siapa, laporkan ke sana, ke wise.kemenkeu.go.id. Gitu ya, teman-teman ya. Anda bisa minta diasistensi atau dibantu oleh Wise Kemenkeu. Ya, kalau perlu, kalau lu nggak percaya sama Kemenkeu, lu lapor ke Ombudsman. Oke, ombudsman.go.id kalau nggak salah ya. Laporkan ke sana, atau kalau perlu ke Komnas HAM, kalau lu merasa hak asasi lu dilanggar gitu ya, lapor ke Komnas HAM gitu ya. Minta mereka bantu untuk asistensi lu. Asistensi, nggak ada masalah. Oke? Tetapi tidak bisa nih kita minta pemeriksaan itu hentikan, nggak bisa. Gitu ya. Tapi kita minta mereka bantu asistensi, kalau perlu kita minta publik untuk mengasistensi. Oke, kita bongkar pemeriksaan ini. Oke? Kalau ada PT diperiksa, kita bongkar apa adanya. Kita siarkan secara publik, secara live ke Instagram dan kepada YouTube eh, kejadian pemeriksaannya bagaimana. Kita videokan mereka semua itu. Oke? Dari situ akan terbukti siapa yang salah. Oke, di situ akan terbukti apakah mereka profesional atau mereka tidak profesional. Gitu, teman-teman ya. Jadi sehingga Pak Anies dan timnya itu tidak akan dianggap atau dicemooh atau dipermasalahkan oleh masyarakat bahwa lu akan dianggap menyebar isu-isu yang nggak benar, atau lu playing victim gitu ya, atau lu sengaja memfitnah tanpa ada bukti-bukti yang jelas gitu loh. Jangan sampai masyarakat punya persepsi seperti itu untuk Pak Anies gitu ya. Jadi gua sendiri eh, mendukung para calon-calon presiden untuk menjadi presiden yang betul gitu ya. Jangan cuma asal berwacana, tetapi kita mesti ada tindakan aktif. Gitu ya. Oke, itu untuk Bapak Anies Baswedan dan teman-teman dan tim Pak Anies dan kepada semua teman-teman. Gua mohon maaf lagi ya teman-teman ya, kalau ada yang salah di video ini silahkan disampaikan di bagian komentar aja. Dan teman-teman yang mungkin lu merasa ada kata-kata yang betul-betul tidak enak bagi lu atau lu merasa tersinggung, silahkan sampaikan langsung kepada gua ya. Tidak perlu disomasi ya teman-teman, kita tidak perlu bermasalah di hukum ya. Silahkan disampaikan secara pribadi dan kita bikin klarifikasinya terbuka untuk umum kepada publik. Oke teman-teman, itu aja. Semoga terbantu semuanya, semoga bermanfaat.